Kota Mati, karya Kang Ramli author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Di tahun 2024, sebuah proyek jalan tol baru menghubungkan dua kabupaten di Jawa Tengah terhenti secara mendadak. Alasan yang beredar, mereka menemukan sesuatu di bawah tanah yang seharusnya tidak diganggu. Nama tempat itu sudah lama hilang dari peta. Penduduk sekitar menyebutnya dengan nama Kota Mati. Raka, usianya sekitar 29 tahun. Dia mantan jurnalis investigasi yang sekarang jadi YouTuber urban exploration. Dia mendapat pesan DM anonim di bulan Februari 2025. Kalau lo berani datang ke koordinat ini sendirian, lo jangan rekam dari luar pagar dan lo harus masuk. Ingat, HP harus mati. Lu bakal tahu kenapa desa ini kosong sejak tahun 1987. Oh ya, ada satu lagi. Lu jangan bawa makanan ke tempat tersebut karena mereka bisa menciumnya. Raka sebenarnya tidak percaya, tapi angka view-nya sedang anjlok. Dia butuh konten besar. Satu malam yang gila bisa mengembalikan channelnya ke 500.000 subscriber. Setelah berpikir panjang, akhirnya Raka berangkat pada Jumat malam. Dia berangkat sendirian, membawa dua kamera action, power bank, senter, pisau lipat, dan sebotol air mineral. Sesampainya di titik koordinat, pagar kawat berduri setinggi 3 meter masih berdiri. Tapi gerbang besinya sudah terbuka paksa entah oleh siapa. Di tanah berdebu terlihat bekas ban truk besar. Raka segera memarkir mobil 200 meter dari gerbang dan dia melanjutkan berjalan kaki sesuai instruksi. Dia langsung mematikan ponsel dan meletakkannya di atas batu besar di depan gerbang, lalu melangkah masuk. Begitu melewati garis pagar, suara jangkrik dan kodok langsung lenyap, seperti masuk ke ruang kedap suara raksasa. Raka menyalakan senter yang ada di kepala. Cahayanya menyapu jalan aspal yang ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Di kanan kiri berdiri deretan rumah panggung dengan atap genteng banyak yang runtuh. Jendela-jendelanya kosong, tapi sebagian besar pintu tertutup rapat. Raka berjalan pelan, napasnya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Tiba-tiba lampu senter di kepalanya berkedip sekali lalu mati. Dia mengutuk pelan dan mengeluarkan senter tangan cadangan. Begitu dinyalakan, cahayanya langsung redup seperti lilin mau habis. Padahal baru dipakai 5 detik. Saat itulah dia mendengar suara krek, krek, krek seperti kayu tua. Raka dengan cepat menoleh ke arah suara di sebuah rumah panggung di ujung gang sempit. Pintunya terbuka. Dari celah itu terlihat cahaya kuning pucat yang tidak wajar, seperti lampu minyak. Di dalam rumah itu tidak ada furnitur, hanya lantai kayu yang mengelupas dan dinding anyaman bambu yang bolong-bolong. Di tengah ruangan ada sebuah meja bundar kecil dari kayu jati. Di atasnya terdapat satu piring sisa nasi masih hangat, satu gelas air, satu pasang sumpit yang disilangkan rapi, dan selembar kertas bertuliskan, "Jangan dimakan, jangan diminum, dan jangan duduk. Kalau kamu duduk, kamu tidak akan bisa berdiri lagi." Raka langsung mundur satu langkah. Lantai kayu di belakangnya berderit. Padahal dia tidak menginjak apa-apa. Dia menoleh cepat, namun tidak ada orang. Suara derit itu pindah. Sekarang terdengar dari bawah rumah. Kerak, kerak, kerak.
Raka lari keluar rumah dan menuju jalan utama. Napasnya memburu. Saat dia hampir sampai di gerbang, dia menyadari ada sesuatu yang mengerikan. Jejak sepatunya yang tadi dia tinggalkan di tanah berdebu telah hilang, seolah dia tidak pernah berjalan melewati tempat itu. Raka bersembunyi di dalam sebuah warung kelontong. Dia sudah tidak punya pilihan lagi. Kameranya mati semua, senter cadangan juga. Satu-satunya cahaya adalah bulan yang kadang muncul di sela awan. Dia mendengar langkah kaki seperti menyeret sesuatu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan warung tempat dia bersembunyi. Raka menahan napas, lalu terdengar suara perempuan tepat di telinganya meski jaraknya masih beberapa meter. "Sedang apa, Mas?" Raka menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Suara itu terus berlanjut. "Aku sudah taruh di meja, kenapa nggak dimakan, Mas? Sayang kan nasinya masih hangat." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia ingat piring nasi di rumah tadi. Suara langkah menjauh perlahan dan terdengar satu kalimat. "Besok malam aku akan masak lagi, kamu nanti pasti lapar." Raka sudah tidak sanggup untuk berpikir jernih. Dia hanya ingin cepat keluar. Setiap kali dia mendekat ke gerbang, jalan yang tadinya lurus tiba-tiba membelok ke kanan atau ke kiri, membawanya kembali ke tengah kota seperti labirin yang hidup. Di depan balai desa, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Bayangan dirinya sendiri berdiri di balkon lantai 2 menatap ke arahnya. Tangan bayangan itu mengacungkan jempol, lalu menunjuk ke arah perutnya sendiri seolah berkata, "Lapar." Raka berbalik dan lari tanpa arah. Dia berhenti di sebuah lapangan. Di tengahnya ada sebuah sumur tua berdinding batu. Di mulut sumur terdapat rantai besi yang menghilang ke dalam kegelapan. Dari dalam sumur terdengar suara air, tapi yang lebih mengerikan, di antara suara tetes air itu terdengar suara napas. Napas manusia yang tersengal-sengal seperti orang yang baru saja menangis. Raka mendekat. Entah kenapa dia tiba-tiba mendekat. Dia mencondongkan badan ke mulut sumur, dan dari kegelapan di bawah sana sesuatu menjawab dengan suara yang sama persis dengan suaranya sendiri. "Turun." Keesokan paginya, ada seorang petani karet yang kebetulan lewat di pinggir hutan. Dia menemukan sebuah ponsel yang tergeletak di atas batu besar dekat pagar kawat berduri. Layar ponselnya masih menyala. Di galeri foto hanya ada satu gambar yang tersimpan. Foto itu menunjukkan mulut sumur tua. Di dalam kegelapan sumur terlihat wajah seorang laki-laki yang sedang menatap ke atas. Wajahnya mengerikan dan mulutnya penuh nasi. Di bawah foto itu ada catatan suara selama 7 detik yang otomatis tersimpan. "Kamu harus makan dulu, baru boleh pulang." Setelah itu hanya desis panjang. Ponsel itu sekarang disimpan di laci kantor polisi setempat. Tidak ada yang berani memutar ulang catatan suara itu lagi. Dan sampai hari ini Raka belum pernah ditemukan. Penduduk sekitar bilang, kalau ada orang luar yang masuk kota mati sendirian, yang keluar nanti bukan orang itu, melainkan penghuni kota. Tamat.